Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan pengembangan instrumen tes berpikir kritis pada materi gerak lurus. Nah, adapun dosen pengampu saya pada mata kuliah pengembangan instrumen tes ini yaitu Bapak Sabani SPD MSI dan Ibu Yulifda Tanjung SPD MPD. Dan sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Wuri Chaining Room dengan NIM 4193121007 dari Prodi Pendidikan Fisika A 2019. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, adapun hal yang melatar belakangi penyusunan dari instrumen tes berpikir kritis saya yaitu salah satu kecakapan hidup yang harus terus dikembangkan adalah kemampuan berpikir. Pada abad ke-21, peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir kritis adalah salah satu dari keterampilan yang penting untuk keberhasilan akademis dan karir. Apabila keterampilan tersebut terus-menerus dilatih, maka akan memunculkan sikap kritis. Hal tersebut sejalan dengan kurikulum 2013. Instrumen tes tertulis yang dapat dibuat guru diharapkan mampu mengarahkan peserta didik untuk memunculkan keterampilan berpikir kritis. Nah, pilihan ganda cenderung tidak efektif apabila digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikembangkan sebuah instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus berbentuk uraian. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kelayakan instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus yang dikembangkan. Yang kedua, bagaimana kualitas butir soal instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir, bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu yang pertama mengetahui kelayakan instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus yang dikembangkan. Yang kedua mengetahui kualitas butir soal instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus setelah diimplementasikan kepada siswa. Yang terakhir mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus. Nah, selanjutnya yaitu bagian yang kedua, teori yang saya gunakan dalam pengembangan instrumen tes uraian berpikir kritis. Yang pertama adalah instrumen tes uraian. Nah, tes bentuk esai adalah tes yang memerlukan pembahasan atau uraian kata-kata dalam menjawabnya. Dalam menjawab tes bentuk esai dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena tes bentuk esai menuntut peserta didik untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang dimiliki. Adapun kelebihan tes esai antara lain yang pertama, guru dapat lebih mudah menyusun tes dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, peserta didik lebih bebas dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati atau buah pikiran. Yang ketiga, dapat melatih kemampuan menggunakan kalimat dengan bahasa yang teratur. Dan yang terakhir, lebih hemat karena lebih sedikit menggunakan kertas. Nah, yang kedua yaitu berpikir kritis. Nah, menurut Ennis pada tahun 1996, bahwa pemikiran kritis adalah masuk akal, pemikiran reflektif yang difokuskan pada memutuskan apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Ennis mengemukakan ada 5 indikator keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, ada klasifikasi dasar atau elementary clarification, meliputi memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, mengajukan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan klarifikasi atau tantangan. Yang kedua, dasar dalam mengambil keputusan atau dukungan, atau the basis for the decision, basic support. Nah, meliputi mempertimbangkan kredibilitas sumber, melakukan observasi, dan menilai laporan observasi. Yang ketiga yaitu interferensi, meliputi deduksi dan menilai deduksi, induksi dan menilai induksi, membuat dan menilai pernyataan nilai. Yang keempat, klarifikasi lanjut, meliputi mendefinisikan istilah dan menilai definisi, kemudian mengidentifikasi asumsi. Dan yang terakhir yaitu strategi dan taktik, meliputi menentukan tindakan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian yang digunakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development.
Yang kedua, yaitu lokasi dan waktu uji coba. Nah, jadi uji coba dilakukan melalui komunikasi secara online dengan penggunaan Google Form pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 pada tanggal 8 sampai 15 Mei 2022. Nah, sasaran dan jumlah responden yaitu adalah satu guru mata pelajaran fisika sebagai validator dan 15 peserta didik kelas 10. Nah, kemudian instrumen pengumpulan data. Di sini instrumen yang digunakan terdapat tidak hanya satu. Nah, yang pertama itu ada instrumen validasi untuk guru. Nah, validasi untuk guru yang pertama itu ada validasi konstruk, di mana validasi konstruk merupakan fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Artinya, variabelnya ini harus jelas. Nah, adapun aspek yang diamati yang pertama, rumusan kalimat soal atau pernyataan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Yang kedua, pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang ketiga, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya sudah jelas dan berfungsi. Yang keempat, terdapat pedoman penskoran atau rubrik. Dan yang terakhir, indikator yang digunakan telah mewakili indikator berpikir kritis. Nah, adapun kriteria penilaian yang digunakan yaitu satu itu tidak layak, yang kedua cukup layak, ketiga layak, dan empat adalah sangat layak. Yang kedua yaitu validasi isi, di mana validasi konten atau isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Nah, adapun aspek yang diamati pada bagian isi yaitu kesesuaian isi materi pada tiap soal dengan indikator berpikir kritis. Yang kedua, kebenaran konsep fisika dalam tiap butir soal. Yang ketiga, kesesuaian antara materi soal dengan jenjang pendidikan. Yang keempat, mendukung pemahaman konsep fisika. Yang kelima, kedalaman materi pada tiap pertanyaan. Yang keenam, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sesuai. Yang ketujuh, isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Dan yang terakhir yaitu menggunakan contoh kasus yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu validasi bahasa. Nah, validasi bahasa ini fokus pada penggunaan bahasa pada instrumen yang dikembangkan. Nah, adapun aspek yang diamati yang pertama, kalimat yang digunakan bersifat komunikatif. Yang kedua, kalimat yang digunakan bersifat efektif. Yang ketiga, ketepatan penggunaan bahasa atau tata bahasa dan ejaan. Nah, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kalimat disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bersifat ambigu. Kemudian instrumen yang kedua yaitu instrumen untuk peserta didik, di mana yang pertama ini adalah instrumen tes yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya, yaitu soal terkait tes berpikir kritis. Di sini saya sudah mengembangkan 10 soal terkait keterampilan berpikir kritis berbentuk uraian. Nah, di mana skor maksimum masing-masing soal tersebut adalah 3 dan skor minimumnya adalah 0 dengan kriteria peserta didik memperoleh skor 3 jika mampu mengekspresikan pendapatnya dengan baik dan memberikan bukti atau alasan yang logis dan meyakinkan serta dapat menghitung permasalahan pada soal dengan rumus yang tepat. Yang kedua, peserta didik memperoleh skor 2 jika kurang mampu mengekspresikan pendapatnya dengan baik dan memberikan bukti atau alasan yang logis dan meyakinkan serta dapat menghitung permasalahan pada soal dengan rumus yang tepat. Nah, yang ketiga, yaitu peserta didik dapat memperoleh skor 1 jika kurang mampu mengekspresikan pendapatnya dengan baik dan memberikan bukti atau alasan yang logis dan meyakinkan, serta hanya menebak-nebak menggunakan rumus. Dan yang terakhir, peserta didik memperoleh skor 0 jika jawaban salah atau tidak menjawab sama sekali. Nah, instrumen untuk peserta didik yang kedua yaitu instrumen respon peserta didik, di mana siswa mengisi angket setelah menyelesaikan tes keterampilan berpikir kritis sebelumnya. Di mana pernyataan yang pertama, instrumen tes keterampilan berpikir kritis menyajikan soal sesuai dengan materi yang saya pelajari. Yang kedua, instrumen tes keterampilan berpikir kritis menggunakan bahasa Indonesia yang baku, komunikatif atau tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mudah saya pahami. Yang ketiga, instrumen tes keterampilan berpikir kritis, soal dan gambar yang disajikan menarik. Yang keempat, petunjuk pelaksanaan instrumen tes kemampuan berpikir kritis jelas dan mudah saya pahami. Yang kelima, instrumen tes yang ada soalnya mudah dipahami dengan membaca kalimat pertanyaan dan
pernyataan. Yang keenam, semua butir soal yang ada pada instrumen tes keterampilan berpikir kritis dapat dengan mudah dikerjakan. Yang ketujuh, waktu yang disediakan sesuai dengan jumlah butir soal yang ada. Yang delapan, instrumen tes keterampilan berpikir kritis membuat saya tertantang dalam mengerjakannya. Di mana SS adalah sangat setuju, setuju, TS tidak setuju, dan STS adalah sangat tidak setuju. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, jadi data diperoleh dari pengisian instrumen yang diisi oleh guru fisika dan peserta didik yang dapat diakses melalui Google Form. Nah, berikut sudah saya sajikan beberapa link. Berikut ada link validasi instrumen untuk guru, link instrumen tes berpikir kritis, dan yang terakhir link instrumen respons peserta didik. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, analisis kelayakan instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Nah, mana menggunakan presentasi keidealan, skor rata-rata dibagi skor tertinggi dikali 100%, di mana terdapat 4 tingkat validitas. Yang pertama itu ada sangat layak, kemudian layak, cukup layak, atau tidak layak, di mana instrumen dikatakan sangat layak apabila memperoleh kriteria validitas pada skala 81,25% sampai 100%. Kemudian yang kedua, analisis kualitas butir soal yang terdiri dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Kemudian yang terakhir yaitu analisis respon peserta didik menggunakan presentasi jumlah kriteria respon dibagi total responden dikali 100%. Selanjutnya yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama hasil validasi instrumen tes, di mana hasil validasi instrumen tes yang pertama ada aspek konstruk. Jadi berdasarkan hasil analisis data dengan 5 indikator yang divalidasi oleh guru didapatkan rata-rata skor 0,9 dengan presentasi validasi sebesar 90%, sehingga didapatkan hasil kriteria sangat layak. Dengan demikian, secara keseluruhan aspek konstruk tidak perlu direvisi kembali dan layak untuk digunakan. Ada komentar dan saran yang diberikan oleh ahli konstruk, yaitu gambar atau grafik pada soal lebih diperjelas dan pedoman penskoran agar dapat dibuat di samping jawaban pada kisi-kisi. Yang kedua yaitu aspek isi. Nah, berdasarkan hasil analisis data dengan 8 indikator yang divalidasi oleh guru, didapatkan rata-rata skor 0,91 dengan presentasi validasi sebesar 91%, sehingga didapatkan hasil kriteria sangat layak. Dengan demikian, secara keseluruhan aspek isi tidak perlu direvisi kembali dan layak untuk digunakan. Ada komentar dan saran yang diberikan oleh ahli isi, yaitu materi telah sesuai dengan indikator berpikir kritis dan sudah dapat digunakan. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis data dengan 4 indikator yang divalidasi oleh guru, didapatkan rata-rata skor 0,87 dengan presentasi validasi sebesar 87%, sehingga didapatkan hasil kriteria sangat layak. Dengan demikian, secara keseluruhan aspek bahasa tidak perlu direvisi kembali dan layak untuk digunakan. Ada komentar dan saran yang diberikan oleh ahli bahasa, yaitu hindari pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat. Yang kedua, hasil analisis kualitas butir soal. Nah, berikut adalah hasil uji coba instrumen tes yang diberikan kepada 15 siswa kelas 10. Kemudian validitas. Nah, berdasarkan tabel terlihat bahwa hasil perhitungan yang mencapai lebih dari atau sama dengan 0,514 sebanyak 5 butir, yaitu pada butir soal nomor 1, 3, 7, 9, dan 10. Oleh karena itu, butir soal yang valid sebanyak 5 soal. Butir soal yang tidak valid pada soal nomor 2, 4, 5, 6, dan 8. Yang ketiga, analisis reliabilitas. Nah, dari hasil analisis, indeks reliabilitas pada butir soal yang diuji coba yaitu 3,964, di mana angka tersebut di atas indeks minimal reliabilitas sebesar 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa soal tes termasuk baik karena reliable. Yang keempat, analisis tingkat kesukaran. Nah, rata-rata keseluruhan butir soal, indeks kesukarannya yaitu sedang. Hal ini dapat dilihat dari butir soal yang berkategori sedang berjumlah 10, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang kelima yaitu daya beda.
Dari tabel menunjukkan koefisien daya beda yang termasuk kategori baik sebanyak 6 butir soal, yaitu 1, 2, 3, 7, 9, dan 10. Sedangkan yang termasuk kategori buruk ya, terdiri dari 4 soal, yaitu 4, 5, 6, dan 8. Kemudian yang terakhir, hasil analisis respon peserta didik. Nah, jadi secara keseluruhan, peserta didik itu setuju terhadap pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis karena soal yang dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik. Dilihat bahwa sebanyak 52,5% dari siswa setuju. Kemudian pembahasan, nah jadi berdasarkan analisis data tes keterampilan berpikir kritis peserta didik dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat keterampilan berpikir kritis peserta didik, maka semakin baik dalam mengerjakan soal berpikir kritis yang mengandung kelima indikator seperti memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta strategi dan taktik. Nah, hasil tes keterampilan berpikir kritis di kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Dumai yang masuk ke dalam kategori cukup dan sebagian peserta didik belum mendapatkan hasil yang memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, fisika adalah pelajaran yang konsepnya tersusun secara hierarkis dari yang mudah atau sederhana, meningkat ke yang sulit atau rumit. Dengan demikian, jika siswa belum dapat menguasai konsep yang mendasar, maka siswa akan merasa kesulitan menguasai konsep yang lebih lanjut. Terakhir yaitu penutup. Nah, kesimpulan yang saya peroleh dari pengembangan instrumen tes ini yaitu yang pertama, instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus ini sangat layak untuk digunakan di sekolah sesuai dengan hasil dari penilaian validator terhadap 3 aspek, yaitu konstruk, isi, dan bahasa oleh guru fisika dengan presentasi berturut-turut 90%, 91%, dan 87%. Yang kedua, instrumen tes yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid dengan 5 dari 10 soal memiliki kriteria valid. Kemudian reliabilitas instrumen tes telah memenuhi kriteria reliable. Tingkat kesukaran seluruh soal memenuhi kriteria sedang, serta daya beda soal yang dikategorikan baik sebanyak 6 soal. Yang ketiga, hasil respon peserta didik terhadap instrumen tes keterampilan berpikir kritis adalah secara keseluruhan peserta didik setuju terhadap pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis karena soal yang dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik. Nah, kemudian saran yang saya berikan terhadap pengembangan instrumen tes ini, yang pertama, instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus yang telah dikembangkan akan lebih baik jika dapat dikembangkan menjadi instrumen yang lebih lengkap lagi, baik itu konstruk, isi, dan bahasa. Yang kedua, dengan adanya instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus diharapkan muncul lebih banyak lagi minat dari peneliti lain untuk mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pokok bahasan yang berbeda. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Nah, sekian presentasi saya terkait pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis pada materi gerak lurus. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.